Halo sahabat Doreki, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik dan dalam keadaan sehat ya. Kali ini Dorayaki mau review sebuah film yang berjudul Ayla, The Daughter of War. Film ini diadaptasi dari kisah nyata loh teman-teman. Jadi kisahnya tentang seorang anak yatim piatu Korea yang diselamatkan oleh pasukan tentara dari Turki yang menjadi bagian tentara PBB dalam mempertahankan Korea Selatan dari serangan Korea Utara. Film ini adalah keluaran bersama Korea Selatan dengan Turki yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menjadi box office di Turki dan juga Korea Selatan. Jadi kira-kira apa nih yang terjadi sama anak yatim piatu tersebut setelah bertemu dengan para tentara Turki? Biar kalian dapat jawabannya, jadi yuk segera tonton sampai habis videonya ya. Sebelumnya, Dorayaki mau ingetin ke kalian kalau di dalam video ini akan berisi full spoiler dari filmnya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan juga nyalain tombol loncengnya agar sahabat Dorayaki bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Oke, mari kita langsung ke pembahasan filmnya. Cekidot! Dorayaki. Cerita ini dimulai dengan mengambil latar di sebuah desa di Korea Selatan pada tahun 1950, tepatnya 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Penduduk di desa menjalani kehidupannya dengan memanfaatkan hasil alam. Hidup mereka terlihat sangat damai dan rukun. Anak-anak tumbuh dengan bahagia. Sol adalah salah satu anak yang tumbuh dengan kasih sayang dari orang tuanya. Namun tiba-tiba sebuah bom meledak di desa tersebut dan membuat rumah-rumah terbakar. Sol dibawa oleh ibunya ke sebuah gua dan menyuruhnya untuk berhenti menangis. Kalau ia tidak berhenti menangis, maka ia tidak akan pernah melihat ibunya lagi. Lalu ibunya menyuruh Sol untuk menunggu di sana. Perang pun terjadi, semua penduduk ditembaki dan tidak ada yang tersisa dari desa itu. Pada scene ini, diceritakan seorang sersan yang berasal dari Turki bernama Sulaiman akan dikirim ke Korea Selatan untuk membantu mereka bersama dengan salah satu negara di PBB yaitu Amerika Serikat. Sulaiman pun langsung menyetujuinya dan berkata, "Di sana juga adalah tanah airku." Sulaiman pun mengatakan kepada pacarnya, Nuran, bahwa ia akan pergi ke Korea. Awalnya Nuran melarangnya karena dia takut akan terjadi apa-apa dengan Sulaiman. Namun karena Sulaiman memiliki semangat yang besar untuk menolong orang, akhirnya Nuran mengalah dan membiarkan dia pergi. Sulaiman mengirimkan surat kepada orang tuanya dan mengatakan bahwa dia akan ditugaskan ke Korea. Semua orang di rumahnya pun sangat khawatir kepadanya dan mendoakan agar dia kembali dengan selamat. Berangkatlah Sulaiman ke Korea bersama dengan Ali, teman dekatnya. Di dalam perjalanan, Sulaiman selalu menyempatkan untuk mengirim surat kepada keluarganya dan juga pacarnya. Sampailah mereka di Busan, Korea Selatan. Orang-orang menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Para tentara pun sampai di sebuah desa yang bernama Tegu dan akan melanjutkan perjalanan selanjutnya menuju desa Kunuri, yaitu desa di mana terjadinya serangan dari pihak Korea Utara. Keadaan di desa tersebut sangat hancur. Banyak penduduk yang meninggal beserta rumah-rumah mereka pun juga hancur lebur. Hingga tibalah mereka di base camp tentara Amerika. Sulaiman tengah berbicara kepada komandannya bersama dengan Ali, mengira serangan yang dilakukan oleh pihak Korea Utara telah berakhir. Namun ternyata terjadi kembali serangan melalui udara
dengan menjatuhkan bom ke tanah yang disertai tembakan dari arah pesawat. Para tentara pun berhamburan dan banyak yang tertembak. Mendengar berita bahwa peperangan di Korsel sudah berakhir, Nuran segera mempersiapkan gaun pernikahannya dan akan segera menikah dengan Sulaiman sesampainya ia di Turki. Sulaiman, Ali dan para tentara yang tersisa pergi melewati hutan untuk pergi ke unit 9. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan suara yang terdengar dari tengah pepohonan. Sulaiman pun menyusuri hutan untuk menemukan sumber suara tersebut di antara banyaknya mayat yang terbaring di atas tanah. Hingga akhirnya, tak disangka dia menemukan seorang gadis kecil yang duduk sendirian sambil memegang erat tangan ibunya yang sudah menjadi mayat. Sulaiman pun mengulurkan tangannya untuk membantu gadis kecil itu. Gadis kecil itu pun menangis di dalam pelukan Sulaiman. Hingga akhirnya mereka sampai di unit 9, yaitu markas besar Hungni. Namun gadis kecil itu hanya terdiam dan terus memeluk Sulaiman. Hingga akhirnya Sulaiman memberikannya nama Ayla dan memberikannya sebotol susu. Ayla tidak mau berpisah dengan Sulaiman, sehingga ia mengikuti kemanapun Sulaiman bertugas. Pada saat para tentara berdiskusi mengenai rencana mereka selanjutnya, tiba-tiba serangan dimulai lagi. Para musuh mulai menembaki mereka dari balik bukit. Sulaiman menumpahkan minyak tanah di sekitar bukit dan Ali menembaki para musuh. Hingga akhirnya, dengan perlawanan yang cukup keras, Sulaiman berhasil menyalakan api dan membuat para musuh tidak berani turun ke bawah. Ayla menemani Sulaiman yang terluka sedang berbaring setelah berperang. Teman-temannya pun datang untuk memberi semangat kepadanya dan mengatakan bahwa Ayla tidak mau berpisah sedikit pun dari Sulaiman. Pemerintah Korea merencanakan untuk mendirikan sebuah sekolah bagi anak-anak yatim piatu korban dari peperangan ini. Ayla tidak mau pergi jauh dari Sulaiman. Dia mengikutinya kemanapun Sulaiman pergi. Namun, Sulaiman menasehatinya untuk tidak mengikutinya terus karena dia harus bekerja. Berkat jasa-jasa para tentara Turki untuk ikut berperang dalam melindungi Korea Selatan, pemerintahan Korea Selatan memberikan penghargaan kepada para tentara Turki atas jasa-jasanya. Namun, pada saat penghargaan, Ayla malah berlari menuju Sulaiman di tengah-tengah penghargaan berlangsung, hingga Sulaiman harus menggendongnya. Pacar Sulaiman, Nuran, malah merasa khawatir ketika melihat Sulaiman berfoto dengan Ayla. Bukannya malah mendukung apa yang dirasakan pacarnya, ia malah merasa bahwa Ayla akan membahayakan nyawa Sulaiman. Hari-hari pun berlalu. Ayla telah menjadi putri kesayangan bagi semua orang di kamp tentara. Bahkan Pak Komandan memberikannya sepasang baju dan sepatu untuk digunakan. Ayla selalu memperhatikan saat para tentara berlatih, bermain bola salju bersama mereka. Namun satu hal, Ayla tidak pernah mau berbicara. Ayla sangat menikmati hari-harinya di sana, dimanjakan oleh para tentara, mendapat banyak perhatian dari Sulaiman dan juga teman-temannya. Ayla terlihat sangat sayang kepada Sulaiman, sampai tidur pun Ayla selalu ingin ikut dengannya. Pada suatu hari, Ayla sedang menonton para tentara untuk berhitung. Namun tiba-tiba Ayla melanjutkan hitungan mereka. Para tentara sangat terkejut karena akhirnya Ayla dapat berbicara menggunakan bahasa Turki. Semua orang tertawa melihat tingkah lucu Ayla pada saat itu. Sulaiman dan Ali mengajarkan Ayla untuk belajar membaca dengan membawakannya sebuah buku membaca yang bergambar. Dan Ayla pun sangat antusias untuk mempelajari buku tersebut. Hingga suatu ketika,
Di saat Ayla sedang belajar dengan Sulaiman, Ayla menyebutnya Baba atau ayah dan langsung memeluknya. Sulaiman pun sangat terharu sekaligus senang dan menganggap Ayla adalah anaknya sendiri. Ayla diajak berlibur ke Tokyo bersama dengan Sulaiman, Ali dan teman-temannya. Ayla sangat menikmati liburan tersebut, membeli baju baru, menonton pertunjukan, mencetak foto, membeli makanan, hingga Sulaiman mengajaknya berdansa. Ayla tumbuh dengan cinta kasih yang tak terhingga dari Sulaiman. Setelah pulang dari liburan, Sadak berkata bahwa ia telah menemukan keluarga Ayla. Karena ingin memastikan, Sulaiman pergi sendiri ke rumah keluarga tersebut. Sesampainya di sana, Sulaiman malah disandra oleh beberapa tentara Korea. Dia diinterogasi mengenai keadaan di kamp tentara. Namun karena tidak mengerti bahasa Korea, Sulaiman kebingungan mau jawab apa. Syukurnya, Ali dan Sadak datang untuk menolong Sulaiman. Sadak dengan motor uniknya memacu kecepatan untuk membawa lari Ali dan Sulaiman kembali ke camp dan akhirnya mereka selamat. Hingga tiba waktunya, artis favorit Ali mengadakan sebuah konser. Namun, Ali tidak bisa hadir karena ia mendapatkan tugas untuk berjaga. Namun, Sulaiman berjanji akan memberikan tanda tangan berisi kecupan bibir dari sang artis. Dengan semangat, Sulaiman mengarahkan Ayla untuk naik ke panggung dan meminta tanda tangan sang artis tersebut untuk Ali. Namun, pada saat berjaga, tiba-tiba sebuah peluru melesat tepat ke dada Ali menyebabkan Ali terbunuh. Sulaiman sangat sedih karena teman baiknya yang sengaja ikut pergi ke Korea demi dirinya meninggal. Namun Ayla mencoba menenangkan dan berkata, "Jangan menangis, aku tidak akan meninggalkanmu, ayah." Tibalah waktunya kepulangan Sulaiman kembali ke Turki karena akan ada pergantian tentara untuk berjaga. Namun karena Sulaiman tidak boleh membawa seorang anak berkebangsaan Korea pergi dari negaranya, dan dia pun juga tidak sanggup untuk meninggalkan Ayla, Sulaiman memilih untuk tetap tinggal di sana dan tidak kembali ke Turki. Teman-teman Sulaiman berpamitan kepadanya karena mereka akan segera kembali. Namun Sulaiman tetap tinggal demi Ayla. Ayah Sulaiman sangat marah karena mengetahui semua temannya sudah kembali, namun Sulaiman malah memilih untuk tetap tinggal di Korea. Nuran, pacar Sulaiman, merasa sangat sedih dan frustasi karena dia sangat berharap bahwa Sulaiman akan segera pulang dan menikahinya. Namun nyatanya Sulaiman tidak pulang pada saat itu. Hingga akhirnya Kolonel Sulaiman pun mengetahui bahwa dia tidak pulang dan memarahinya karena ia tidak mematuhi aturan. Lalu ia menyarankan agar membawa Ayla ke sekolah yang telah disediakan khusus untuk anak-anak yang menjadi korban perang. Sulaiman pun akan diberangkatkan pada hari Jumatnya. Dengan sangat terpaksa, Sulaiman mengantarkan Ayla ke Ankara, yaitu sekolah yang dikhususkan untuk anak dari korban perang. Sulaiman mengantarkan Ayla sampai masuk ke dalam kelas dan berkata, "Jika kamu bisa menyanyikan lagu itu, ayah akan sangat bangga kepadamu." Ayla langsung berlari ke dalam kelas dan ikut menyanyi agar ayahnya bangga kepadanya. Karena tidak sanggup melihat Ayla, Sulaiman berlari pergi menjauhi sekolah. Namun tiba-tiba Ayla pergi mengejar ayahnya dan menangis karena ayahnya telah berjanji tidak akan meninggalkannya. Namun kenapa ia malah pergi dari Ayla? Sulaiman pun tidak tega melihat Ayla yang menangis dan berjanji tidak akan meninggalkannya. Halo Sobat Dorayaki, nah kira-kira gimana nih Sobat?
Sanggup gak Sulaiman ninggalin Ayla ya? Sedangkan di sisi lain dia udah sayang banget dan udah janji sama Ayla buat tetap tinggal. Nah sayang banget nih sobat, jadi untuk alur cerita film Ayla kita akan bagi jadi 2 part. Part 2-nya akan segera kami upload. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Dorayaki. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan see you di next video guys.